Kemudian pengumuman daftar peserta ini juga dihapus, tempat seleksi, pencetakan kartu peserta ujian dihapus dikarenakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan sebuah informasi terbaru, yaitu secara resmi telah diumumkan, yaitu perubahan jadwal, kategori peserta, dan juga mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2022. Tentunya di sini nanti sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar video sebelumnya, mengapa ketika kita login ke akun kita, baik itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum, di sini kita mendapatkan tampilan bahwa formasi di instansi kita ini tidak tersedia. Bahkan untuk pelamar umum ini sama sekali tidak bisa melakukan pendaftaran. Nah, di sini ternyata ada jadwal-jadwal yang dihapus, teman-teman, dan juga kategori peserta ini ada ya juga yang dibatalkan, serta mekanisme seleksi ini yang berubah secara drastis. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah, sobat semuanya, adalah merupakan informasi terbaru, yaitu dari salah satu Pemda yang ada, yaitu dari ibu kota Jakarta ya, dari DKI. Ini disampaikan pengumuman, yaitu di sana itu diberikan yaitu perubahan, teman-teman. Perubahan atas pengumuman sebelumnya tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru yang ada di DKI Jakarta. Nah, di sini disampaikan yaitu demi yang namanya efektivitas ya, untuk efektivitas pengisian formasi pengadaan P3K Guru. Di sini disampaikan yaitu perubahan pengumuman sebelumnya. Yang mana di sini disampaikan ini langsung untuk perubahannya, teman-teman, yaitu untuk kategori pelamar. Nah, di sini kategori pelamar ini untuk di DKI Jakarta ini adalah kategori pelamar yang ada yang bisa mendaftar ini adalah kategori pelamar prioritas 1, yaitu guru yang sudah lulus passing grade mulai dari THK 2, kemudian guru sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun atau kurang ya, asalkan yang sudah lulus passing grade termasuk lulusan PPG, dan juga guru swasta ini bisa melakukan pendaftaran. Ini adalah yang dimasukkan dalam kategori pelamar prioritas 1. Kemudian untuk pelamar prioritas yang kedua ini adalah THK 2, kemudian THK 2 yang tidak masuk dalam kategori pelamar prioritas 1 ya. Kemudian juga di sini ada kategori pelamar prioritas 3, yaitu guru sekolah negeri yang masa kerjanya lebih dari 3 tahun dan juga tidak termasuk dalam kategori pelamar prioritas 1, atau yang belum pernah ikut seleksi P3K di tahun sebelumnya dan juga sudah pernah ikut seleksi namun tidak lulus passing grade, itu masuk kategori pelamar prioritas 3. Nah, di sini dari kategori peserta yang dihapus ini adalah pelamar umum, teman-teman. Nah, di sini untuk di sini ini seharusnya yang D ini adalah kategori pelamar umum ya. Pelamar umum itu terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, guru sekolah swasta, dan juga lulusan PPG. Itulah masuk dalam kategori P4 atau pelamar umum. Ini dihapus. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan di DKI Jakarta ini tidak ada yang namanya pelamar umum yang bisa melakukan pendaftaran. Dikarenakan untuk formasi yang tersisa di sana yang diajukan oleh Pemdanya itu untuk penempatan P1, P2, dan juga P3. Sehingga di sini untuk pelamar umum ini adalah dihapus ya, teman-teman, dalam perubahan surat edaran ini. Nah, selanjutnya itu tentunya juga berdampak pada seleksi administrasi ya, pada tahapan seleksinya. Nah, di sini pada Romawi ke-8 pengumuman sebelumnya ini diubah, yaitu sehingga bunyinya tahapan seleksinya ini adalah yang pertama seleksi administrasi, yang mana seleksi ini dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah atau disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran itu sesuai apa tidak. Kemudian dokumen ini jika nggak memenuhi persyaratan maka ini tidak lulus ya seleksi administrasinya. Kemudian peserta yang lulus ini nanti diumumkan di laman ini, teman, yaitu BKD DKI. Nah, ini, teman. Kemudian masa sanggah, nanti ada masa sanggah. Jika kita nggak lulus seleksi administrasi maka kita bisa menyanggah ya. Sanggahan ini melalui akun masing-masing. Nanti di sini adalah paling lama 7 hari. Nah, selanjutnya di sini untuk seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi disampaikan yaitu untuk P1 ini nanti langsung ditempatkan ya, langsung ditempatkan artinya tidak mengikuti tes lagi, entah itu CAT UNBK ataupun juga seleksi verifikasi nggak diperlukan, jadi langsung ditempatkan untuk P1.
Kemudian jika nanti masih ada formasi dari penetapan kebutuhan untuk P1 itu dilanjutkan untuk diisi seleksi kesesuaian untuk P2 dan juga P3. Nah ini teman-teman. Nah selanjutnya di sini untuk bagian yang keempat ini adalah dihapus teman-teman. Yang pernah dihapus ini adalah isinya ini sebenarnya mekanisme seleksi dengan ujian 1 NBK. 1 NBK ini adalah untuk pelamar umum. Ini juga sudah dihapus. Sehingga di sini mulai dari atas, mulai dari pengkategorian peserta ini pelamar umum dihapus, kemudian untuk mekanisme seleksi yang 1 NBK ini juga sudah dihapus. Kemudian untuk ketentuan seleksi, nah di sini dilihat dari untuk ketentuan seleksi kompetensi ya, ini adalah untuk pelamar yang dinyatakan lulus administrasi, maka nanti akan ditentukan untuk bisa ikut seleksi kompetensi. Nah untuk seleksi kompetensi yang ada di sana itu hanya satu di Jakarta itu, yaitu seleksi kompetensi verifikasi dan juga kesesuaian untuk P2 dan P3. Untuk P1 tidak, pelamar umum ini dihapus. Nah selanjutnya di sini yang dinilai untuk pelamar prioritas 2 dan 3 ini adalah kualifikasi akademiknya, ijazahnya itu ya, ijazahnya dengan bidang tugasnya dan juga mata pelajaran yang dilamar itu apakah sama apakah tidak, itu adalah untuk kualifikasi. Kemudian kompetensi, yaitu penilaian kesesuaian kompetensi dimaksudkan untuk melihat kesesuaian kompetensi teknis mulai dari pedagogi, kemudian profesional, sosial, kemudian kepribadian, kemudian manajerial dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah kinerja. Nah ini adalah kita sudah pernah bahas ya sebelumnya untuk seleksi verifikasi kesesuaian untuk pelamar prioritas 2 dan juga ketiga. Kemudian di sini untuk yang 1 NBK, seleksi dengan 1 NBK ini sudah dihapus ya. Jadi pelamar umum dihapus, sehingga di sini juga dihapus untuk mekanisme seleksi dengan 1 NBK. Kemudian di sini untuk hasil akhir ini adalah dari tim Paselnas. Kemudian jadwalnya pun ini juga sudah berubah teman-teman. Yang mana di sini untuk jadwal awal sama, belum berubah, yaitu pengumuman seleksi tanggal 31, kemudian pendaftaran tanggal 31 sampai 13 November. Kemudian seleksi administrasi nanti tanggal ini langsung sampai tanggal 15 ya. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P2 dan juga P3 ini adalah 16 sampai 17 November. Nah, di sini kalau sebelumnya ada pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P1, P2, P3, dan ini untuk P1 sudah dihilangkan. Jadi pengumuman hasil seleksi administrasi hanya untuk P2 dan P3 saja. Untuk P1 tidak, karena nanti tinggal menunggu untuk pemberkasan ya. Nah, kemudian masa sanggah, kemudian penilaian kesesuaian. Ini adalah sama seperti jadwal biasanya. Nah, ini teman untuk yang berubah yaitu dikarenakan pelamar umum ini sudah dihapus, maka di sini juga sudah dihapus untuk jadwal bagi pelamar umum ya, seleksi pelamar umum. Nah, ini kita bisa lingkari, yaitu untuk pelamar umum di sini sudah dihapus ya. Mulai dari pengumuman pemilihan formasi pelamar umum ini sudah dihapus. Kemudian pengumuman daftar peserta ini juga dihapus. Tempat seleksi, pencetakan kartu peserta ujian dihapus dikarenakan tidak ada pelamar umum yang bisa mendaftar. Tentunya teman-teman di seluruh Indonesia ini banyak sekali yang mengalami kendala ketika login ke akun SSCASN itu tidak ada formasi untuk pelamar umum. Bagi teman-teman yang mungkin pernah curi start ya, curi start di awal-awal pembukaan pendaftaran pelamar umum ini melakukan resume, tentunya saat ini sudah di reset, awalnya sudah resume, sekarang kembali ke bagian tahap 2 yaitu seleksi. Nah itu dikarenakan kebanyakan di semua instansi ini adalah untuk pelamar umum ini juga sudah dihapus, sehingga di sini untuk tahapan jadwalnya pun ini juga sudah dihapus, termasuk pelaksanaan seleksi kompetensi ini juga sudah dihapus. Hasil seleksi pengumuman ini dihapus. Nah, selanjutnya di sini memang sebenarnya untuk tahun ini difokuskan untuk menyelesaikan yaitu pelamar prioritas ya. P1 itu untuk penempatan, P2, P3 itu adalah nanti jika ada sisa formasi yang tidak ditempati oleh pelamar prioritas 1. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi teman-teman sekarang sudah mendapatkan jadwal yaitu yang terbaru. Yang mana di sini untuk pelamar umum ternyata memang kebanyakan ini adalah tidak ada ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.